Halo guys, welcome to my YouTube channel. Wah, udah berapa minggu aku gak bikin video karena emang kemarin-kemarin tuh lagi ada kegiatan, jadinya aku gak sempet bikin video. Dan sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol aja tentang unek-unek dan perasaan aku serta hal yang pengen aku ungkapin tentang perfeksionis. Di sini aku bakal ngobrol tentang perfeksionis. Entah itu mungkin menurut kalian nyambung atau enggak, tapi semoga aja ada sedikit kebaikan atau ada sedikit hikmah yang dapat dipetik. Siapa tahu mungkin teman-teman juga pernah ngalamin atau sedang ngalamin hal yang sama tentang perfeksionis. Nah, di sini teman-teman pasti tahu sih apa itu perfeksionis. Dari katanya aja udah perfeksionis. Apa sih perfeksionis itu? Jadi perfeksionis itu kalau secara simpelnya itu seseorang yang pengen sempurna. Aku pernah terlalu menekan ke diri sendiri buat jadi yang terbaik. Dulu itu aku pernah di lingkungan pertemanan sekolah di SD. Jadi pas SD itu dulu aku pernah ngalamin yang namanya circle-circlean gitu. Jadi kan kalau circle-circlean itu pasti ada seseorang yang dikucilin atau gak diajak-ajak. Nah, aku tuh orang yang gak diajaknya itu. Nah, emang pas awal gitu kita gak nyadar ya, tapi makin kesini kita sadar dong, aku tuh kayak dijauhin gitu, terus dikecualiin gitu. Gak enak banget rasanya, sakit hati. Ya emang bener kan, kalau orang yang dikucilin itu sakit banget loh. Kita gak diajak, terus kayak dilakuin berbeda, diskriminasi gitu. Dan itu pun bikin aku jadi sakit hati, sehingga aku tuh berambisi buat jadi sempurna. Pokoknya aku harus terlihat hebat dari mereka. Aku harus terlihat lebih menonjol dari prestasi daripada mereka. Biarin aja mereka, tapi aku bakal menonjol dengan diriku sendiri. Jadi aku berambisi, aku bisa sendiri dan aku bisa hebat tanpa circle, tanpa teman. Jadi itulah ambisi aku. Dan aku sih bisa ngajarin ya. Maksudnya yang namanya dikucilin sakit banget. Dan itu pun aku bersyukurnya sih aku malah lebih semangat buat ngejar di hal akademis gitu. Sampai-sampai aku tuh berambisi buat jadi ranking terus. Karena kelamaan dan itu pun ke bawah sampai SMP. Aku tuh pengen dihargain orang, jadinya harus lewat akademis. SMP akademis aku harus ranking supaya aku dihargai orang lain, supaya aku dilirik orang lain. Karena kalau gak jalan itu, ya orang lain bakal kayak gak peduli sama kita, kecuali kalau kita punya nilai. Tapi ada hal yang aku petik, kalau boleh sih, kalau misalkan jadiin sakit hati itu sebagai penyemangat kita buat mencapai hal baik. Tapi ada lebih baiknya kalau kita maafin mereka yang udah nyakitin kita, terus kita fokus aja ke diri sendiri. Kita berdamai aja dengan hidup kita. Kita gak perlu peduliin orang lain. Mau mereka peduliin kita, mereka ngucilin kita, ya biarin aja mereka. Berarti mereka bukan orang yang pas buat jadiin teman buat kita. Siapa tahu mereka jauh dari kita itu baik, daripada mereka dekat dengan kita itu bakal bawa keburukan buat kita. Dan terus aku rasain kalau sendiri, ternyata banyak hikmah sih kalau misalkan kita gak kebawa arus circle-circlean, terus di lingkungan terjauhkan dari lingkungan yang toksik. Aku bisa jadi diri sendiri, aku bisa sendiri, berdiri di kaki sendiri. Kemana-mana pun aku gak perlu takut gak ditemenin, kemanapun aku berani sendiri. Itu suatu hal yang aku syukurin. Karena dari pengalaman itu aku bisa jadi diri sendiri. Aku gak takut dijauhin, gak takut kemana-mana sendiri. Jadi si perfeksionis ini bisa
terpicu beberapa hal, bisa dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan kayak tadi aku di pertemanan, karena kita tuh kurang dihargai, jadi kita lebih obses buat dihargai gitu. Lingkungan keluarga juga, aku juga kebetulan sama sih. Kalau aku di keluarga sih biasa, cuman dari lingkungan tadi pertemanan, karena aku kurang dihargai, jadi aku berambisi buat jadi menonjol, buat jadi berprestasi, cuman untuk liatin gue juga bisa gitu, kayak istilahnya liatin aku tuh gak seburuk yang kalian kira loh, aku juga bisa, aku juga lebih baik dari kalian gitu. Dan dari sini pun mulai kesini aku jadi sadar kalau ya gak apa-apa kalau misalkan kita itu gak punya teman circle, kita dijauhin, terus kita gak punya teman. Siapa tahu kita itu dijauhin dari pertemanan yang toksik, itu kan sebuah anugerah yang besar banget. Kita jadi gak kebawa arus, kita bisa jadi diri sendiri, kita bisa kemana-mana sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang sangat anugerah besar gitu. Di saat banyak orang-orang lain yang terjebak dari lingkungan yang toksik, kita malah udah dijauhin dari dulu dari lingkungan yang toksik. Dan untuk bahas sekarang sih, kalau dulu sih mikirnya aku memang kayak sedih banget dijauhin, terus apa sih salah aku, kenapa aku nggak diperlakukan selayaknya, kenapa aku didiskriminasi. Tapi kalau aku sekarang ya aku belajar bahwa lebih baik jadi diri sendiri daripada di lingkungan yang toksik, dan aku jadi terbawa arus ke yang tidak baik. Aku pengen cerita itu aja sih di video kali ini. Ini aku cuman pengen curhat itu aja sih tentang si perfectionist. Jadi aku pernah ngalamin itu. Aku pernah ngalamin perfectionist, dimana aku pengen semuanya tertata rapi, sempurna. Aku pengen perfect dalam akademis, tapi dengan perjalanan itu aku jadi bisa merubah diri aku jadi lebih baik lagi dong. Aku bisa tahu, oh ini tuh salah ya aku lakuin bertahun-tahun itu, salah niatnya. Kalau misalkan pengen unggul dalam hal akademis ataupun dalam hal apapun itu bagus, buat jadi berprestasi itu bagus, cuman niatnya aja sama bersihin hatinya supaya belajar untuk memaafkan. Memang memaafkan itu perlu waktu, tapi jangan sampai ada dendam gitu, dendam yang bertahun-tahun. Jangan sampai sekarang aku mau berubah, lebih memaafkan hal-hal yang tidak mengenakan yang pernah hadir di dalam hidupku. Jadi kita teman-teman, buat teman-teman mungkin yang sekarang juga sedang ngalamin hal yang sama, mari kita berdamai dengan hal-hal yang membuat hati kita tidak enak, dan mari kita berfokus ke diri sendiri, karena ya gak ada orang lain yang dapat mensupport kita secara sempurna, secara penuh, kecuali diri kita sendiri. Gak ada yang kita harapkan dari orang lain sih. Sebaliknya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Jangan pedang ke sana kemari, lihat orang gini, lihat orang itu. Tapi fokus ke diri sendiri, sayangi diri kita dan manjakan diri kita sendiri, dan damai dengan diri sendiri. Jadi gitu guys, kali ini ngobrol-ngobrol aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Siapa tahu mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Aku lihat-lihat nih ada subscriber baru yang jadi bertambah, teman onlineku. Terima kasih ya teman-teman yang udah subscribe. Dan buat teman-teman yang mungkin mau request aku nanti kedepannya bikin vlog apa, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton dan menyukai video ini. Bye bye.